Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya. Menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita bicara tentang sarana upacara Hindu di Bali, terutama bahan-bahannya ya. Ramai kemarin misalnya ada kembang rampe pakai pewarna dan segala macam. Nah, saya akan mewawancarai Ketua PHD Bali Bapak Nyoman Kena, seperti apa pandangan beliau terhadap hal ini. Karena ada juga bahan-bahan yang lain ternyata juga banyak yang kurang isinya dan segala macam, karena kebiasaan kita sekarang banyak yang membeli. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Pak Ketua. Nggih, Om Swastiastu, Pak. Gimana kabarnya? Baik. Sehat Sehat. ya. Sehat, Astungkaro. Ya. Sehat. Kita bicara tentang bahan. Mulai dari yang sedang ramai sekali ya sekarang, kembang rampe, pakai pewarna. Pak Ketua, saya Ketua PHD, gimana pendapatnya tentang tanggapannya? Nggih, terima kasih. Pertanyaan yang sangat sulit ini dijawab. Iya, tapi intinya kita di lembaga, saya sendiri khususnya, ya sangat menyayangkan. Kalaupun ada umat ataupun yang lainnya memakai sat pewarna, jangan-jangan nanti bukan dicampur sat pewarna lagi, mungkin bahan-bahan plastik bisa dipakai. Kan itu pengganti kembang rampe itu sendiri kan. Iya. Itu yang sangat kita sayangkan, tapi ke depan mudah-mudahan nggak ada lagi, dan kita pasti akan membuat suatu edukasi kepada masyarakat dan juga regulasi tentang pelaksanaan bahan-bahan upacara itu sendiri kan gitu. Tapi yang terpenting adalah kita sendiri biar tidak membahayakan diri sendiri. Kan gitu, bahan yang sebagai sat pewarna itu kan berbahaya bagi kehidupan kita, bagi Buana Alit itu dan juga Buana Agung. Coba kita bayangkan, kan ada dalam sastra disebutkan Satya Bradatam Ugram Diksa Tapo Brahma Yadnya Pratiwi Darayanti. Ya, untuk keseimbangan diri kita sendiri, kesehatan kita, dan juga semesta ini. Kan apa yang kita lakukan harus berdasarkan kebenaran itu sendiri, kan gitu. Kalau itu kita abaikan, berarti ada yang salah, ada yang akan nggak beres di kehidupan kita ataupun di alam semesta ini. Nah, suatu contoh itu kembang rampe itu sendiri kan, dalam salah satu Satya Bradatam Ugram Diksa Tapo Brahma. Berarti dia atau kita sendiri harus melaksanakan sesuai dengan kebenaran itu, sesuai dengan sastra. Kan ada 3, Satyam, Siwam, Sundaram. Nah, kan itu 3 bahan pokok yang akan kita utamakan dalam pelaksanaan yadnya itu gitu. Kita persembahkan yadnya itu secara ikhlas kan gitu. Satya itu kebenaran, benar nggak itu bahan-bahan itu kan gitu. Tapi kita juga udah benar nggak niat kita tulus melaksanakan yadnya itu. Nah, siwam kesucian itu udah suci nggak, walaupun itu bersih belum tentu suci. Kayak gitu. Sundaram keindahan, dia kelihatannya indah. Kembang rampe itu dicampur dengan pewarna itu kelihatan indah, tapi unsur satyam udah nggak bener, udah itu kan nggak ada unsur satyamnya. Siwam udah nggak suci lagi kan gitu. Walaupun bisa disucikan dengan jenana, mantra itu sendiri kan itu bukan itu permasalahannya. Sekarang itu akan mengganggu juga seperti yang sampaikan tadi, kesehatan kita kan itu karena itu nggak higienis, nggak higienis. Dan bukan itu saja, kan gitu, bukan kembang rampe aja kan banyak kok, dupo, busung itu banyak yang dipakai. Makanya kita dari lembaga sudah berpikir tentang itu, bagaimana sih ke depan kita memberikan edukasi dan regulasi tentang pelaksanaan yadnya itu sendiri. Nggak boleh sembarangan, nah, itu loh intinya, bahwa sesuai dengan perkembangan ini kan gimana nanti karena kita rusak itu biar awet lah. Ya, nggak busuk dia kan. Sekarang kan ada ditaruh di di pendingin gitu kan, dengan cuaca yang stabil itu kayaknya bisa. Tapi jangan dong sampai harus tahan bahan-bahan itu sampai
bertahun-tahun atau bahkan berbulan, kalau 1-2 hari atau sampai 3 hari, sekarang kita bikin kita manfaatkan berapa hari lagi, kan bisa. Yang karena kalau kita lihat canang itu sendiri memang inti persembahan itu biasanya memang canang sari itu ya Pak Ketua ya. Iya, Dan kembang rampe itu adalah intinya. Kalau ini sudah ada palsu di sana juga saya iya, kebijakan kita kan palsu jadinya. Nah, itu kan canang itu perlambang diri kita sendiri, Angga Buana, dan perlambang Tuhan itu sendiri. Di samping memang itu merupakan suatu wujud persembahan itu sendiri. Kan gitu, berarti kebijakan kita palsu jadinya kan. Nah, perlambang itu. Berarti kalau misalnya, ini kan ada pedagang, ada pembeli. Nanti kalau misalnya kita sepakat janganlah menggunakan yang berwarna, berarti kalau ada dagang yang menjual itu, pembeli jangan mau membeli, itu harusnya apa? Iya, harus gitu kan. Ya, harus tegas ya, membeli jangan mau beli jangan masak. Berarti nah, satu contoh, kalau mereka menjual dengan harga yang sangat murah, andaikan begitu, tapi kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin di bawah standar. Kenapa? Dia harus beli pewarna lagi. Nah, tapi kalaupun harganya seimbang, kalau udah tahu, jangankan yang di atas, yang harga yang di bawah aja jangan dibeli, kan gitu. Tapi apalagi harganya di atas gitu. Tapi kayaknya kalau di bawah, sampai di bawah harganya, saya yakin nggak bakalan. Karena apa? Dia harus beli sapu warna itu sendiri yang membahayakan semuanya. Betul. Lingkungan bahaya loh. Zat-zat kimia itu kan bahaya semua. Makanya pemerintah kan sudah membuat suatu aturan regulasi bahwa yang kita pakai kan yang ramah lingkungan sekarang. Kan itu nggak boleh yang zat-zat kimia itu ya dibatasi. Sama plastik utamanya kan nanti bisa saja. Kemudian kemerampe dibuat dengan plastik kan, ya indah karena kita bisa menciptakan suatu ide bahwa membuat suatu keindahan. Nah, tapi kembali lagi, apakah udah ngemet dengan Satyam dan Siwam itu sendiri kan gitu. Selain kembang lampe, ada juga bahan-bahan lain yang katanya ini juga agak meragukan ya, karena ini kan semua dibeli. Ada bahan yang mungkin paket tapi dia dalam isinya kurang. Nah, gimana menyikapi hal seperti ini Pak Ketua? Apakah umat kan juga tidak paham betul semuanya. Nah, kembali kepada apakah yang menjual ini harus betul-betul jujur atau gimana Pak Ketua? Ya kembali, kalau masalah serana upekara yang ada sekarang, kebanyakan para serati Banten itu kan nggak membuat semuanya, kan gitu. Dia hanya mengakit. Nah, contoh ceper dia beli, porosan dia beli, lain, bunga beli, kemarampe beli, lain, atau bahkan bisa jadi dia beli yang sudah jadi berupa canang atau pejati, kan gitu. Nah, sekarang intinya tentang perlengkapan atau serana upekara itu sendiri di Daksina, umpamanya salah satu contoh kan ada banyak itu item-itemnya. Satu contoh itu ada porosan, kemarin kan juga sempat viral. Nggak ada, itu berarti kembali lagi kita membohongi diri kita sendiri, membohongi umat, membohongi Tuhan itu sendiri. Keperwujudan upekara kan gitu. Nah, berarti kita mau menambah dosa. Kalau bisa kita kita manfaatkan itu seperti buat porosan, buat canang, kita buat UMKM gitu bisa, tapi kita harus memberikan edukasi ke masyarakat bahwa mana yang benar, yang sesuai dengan aturan, sesuai dengan sastra yang patut dilakukan. Nah, sekarang porosan itu pelembang Tripursa, Trimurti atau Brahma, Wisnu, Iswara kan. Kalau hanya satu, mana yang hitam aja Siwa aja, yang lainnya mana Utpetistiti itu kan nggak ada jadinya kan. Ya karena porosan itu di dalamnya ada bahannya. Iya. Kalau kita beli itu hati-hati karena dalamnya bisa ada bahannya kurang. Iya, tapi nggak mungkin dong kalau kita beli porosan itu kita buka kan gitu. Tapi apalagi banyak gitu. Iya, tapi kita bisa kok kalau kita pencet gitu kayaknya terasa ada kok gininya. Jangan sampai baru melihat gitu aja, udah ini jadi. Tapi jangan lupa. Dosanya lebih parah yang akan menjual barang-barang palsu itu. Nah, palsu ya? Iya, ketimbang kita yang memakai gitu kan. Tapi kalau kita tahu bahwa itu barang itu nggak lengkap, kita juga marmo kan gitu. Artinya bahwa kita ragu-ragu menggunakan, mendingan ya kita bikin sendiri kan gitu, gampang. Ya, yang penting sekarang ada niat juga. Ya, gitu. Ya karena sekarang umat begitu ya Pak Ketua. Jadi ya praktis, tapi
saling menguntungkan gitu loh. Kembali yang itu kita manfaatkan, kita edukasi masyarakat itu untuk membuat UMKM gitulah salah satu contoh. Ya, kan bisa perputaran ekonomi itu bisa, tapi jangan sampai mengabaikan yang namanya satya, aturan itu sendiri sesuai dengan sastra kan gitu. Makanya perlu dari Parisade PHD itu sendiri dari semua tingkatan memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada umat kan gitu, biar mereka UMKM bisa jalan dan kita yang melaksanakan upacara, harapan kita persembahan itu biar memang betul-betul ikhlas. Dan juga masa kita harus bohongi diri sendiri kan gitu, membohongi semesta, membohongi sang pencipta Tuhan itu sendiri kan, waduh tambah dosa kita. Nah ya coba yang lainnya ya, kayaknya kan sekarang banyak sekali namanya contoh pembersihan gitu kan sekarang. Nah kan ada di dalam sastra lontar Yamo Purwotatwo, Yamo Puranotatwo, Yamo Tatwo, itu diatur sedemikian rupa tentang pelaksanaan upacara pengabenan, tentang sarana upakara yang harus dipakai, nggak boleh kurang itu. Tapi kan ada nggak saklek sekali, sastra itu nggak saklek loh. Nggak saklek. Nah, satu contoh ngambil suatu upakara tingkatan Pernawo gitu, banyak kan, harus ini, enggak bisa kok, wenang. Salah satu contoh yang pernah saya baca di salah satu lontar. Kalau ngambil ngabenan tingkat Pernawo, wenang medamar kurung dan medamar kurung kewenangan juga ya. Artinya boleh dia menggunakan ini, sarana ini, boleh tidak. Tapi mana yang harus? Kan gitu, ada yang wenang gitu. Kita sesuaikan. Nah, satu contoh itu pembersihan itu namanya pakai namanya Samparwantu gitu, pokoknya yang perlambang bokong itu sendiri kan, itu harus. Jangan sampai bohongin nggak pakai Samparwantu, itu hanya contoh, nggak pakai mesui, bogarum, kan gitu, malam, daun intaran gitulah. Salah satu contoh, jangan sampai membohongi diri sendiri, membohongi umat. Tapi kalau cari bahan-bahannya gampang? Gampang, semua gampang kok. Nggak ada yang susah. Nggak ada yang susah ya? Nggak ada yang susah. Bahkan kemarin saya terus terang aja buat sarana pembersihan di Jawa sendiri. Di Jawa pernah ada Sulgi yang lebar, saya pas ke sana melihat umat sedang melakukan pembuatan upakara itu, pembersihan, ya saya yang bantu itu mencarikan itu di sana. Di sana ada ya? Di Jawa ada, apalagi di Bali. Iya, ya, galang gitu umpamanya kan, itu kan uang kepeng, nggak gampang, nggak susah cari uang kepeng. Sekarang pisang, pisang nggak susah kok. 9 ijeng itu kan ya gampang itu, namanya beralasan daun pisang dang sabo meraja ang ong, kan gampang itu. Ya sekarang kembali lagi ke niat kita, mau nggak kita belajar dan mau nggak kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Makanya nanti ke depan semua teman-teman ya di semua tingkatan di PHDI harus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sarana upakara itu sendiri. Kan gitu. Terima kasih Pak Ketua atas pencerahannya ya, dan memberikan kita informasi bagaimana sebenarnya dan bagaimana menyikapi. Ini paling penting ya, menyikapi ya Pak Ketua ya. Dua belah pihak nih, yang menjual ya, kemudian juga umat. Tapi paling penting juga umat ini harus berhati-hati juga. Oke lah, mau kita simpel membeli, tapi harus hati-hati. Belilah yang sesuai dengan aturan atau sesuai dengan sastra gitu. Kalau pakai pewarna ini bahaya dan segala macam. Jangan mau membeli yang menggunakan pewarna. Pakailah yang asli, dan kalau membeli sarana yang lain, lihat dulu, cek dengan yang baik. Demikian Bali Pos Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi. Santi. Terima kasih, sampai jumpa.